perempuan hormonnya itu memang sudah kodrat dari Tuhan. Perempuan itu lebih cepat gemuk daripada laki-laki. Itu sudah wajar. Lalu yang kedua, dengarkan baik. Begitu seorang perempuan melahirkan, itu langsung melar, saudara. Anak pertama tambah sekian, anak kedua tambah lagi, ketiga tambah lagi. Itu memang kodrat. Maka itu kurang ajar betul kalau suami gak suka istrinya gemuk. Awas itu. Terus alasan cari lagi, saya tembak malam ini suami kayak begitu. Itu jahat di mata Tuhan. Dengar baik-baik. Lalu paksa istrinya suruh senam, suruh jungkir, suruh tungging. Kurang ajar betul. Awas suami-suami, laporkan saya kalau ada suami seperti itu. Laporkan saya hari ini. Saya akan habisin suami kayak begitu. Nah, jadi saudara, ayat ini luar biasa. Maka itu setiap pagi suami kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah kita masih mengagumi istri kita waktu dia masih tidur itu? Sederhana hukum ini, tapi resep ini baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Ayat berikut. Sebab itulah seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ribuan tahun yang lalu, sebelum ada orang tua dan belum ada mertua di dunia ini, ternyata surga sudah memberi penangkal percekcokan rumah tangga. Hebat enggak tuh? Seorang dari Bandung, dia seorang pedagogik, dia seorang psikolog, bertobat hanya gara-gara ayat ini. Saudara. Waktu dia memberi kesaksian pertobatannya jumpa Yesus gara-gara ayat ini, saya bingung. Sebagai seorang konselor di Indonesia yang terkenal, dia tahu penyebab retaknya rumah tangga itu orang tua dan mertua ikut campur rumah tangga anak. Lalu dia berkata, bagaimana dia bukan Tuhan? Di mana-mana orang membuat obat setelah ada penyakitnya. Kalau nggak ada penyakit, lalu orang buat obat, itu namanya obat untuk sakit apa? Ternyata surga buat obat dulu sebelum ada penyakitnya. Bahwa kalau anak sudah menikah, orang tua tidak boleh ikut campur rumah tangga anak. Ini ayat. Keharmonisan keluarga yang berikut, orang tua tidak boleh ikut campur. Orang tua cuma boleh mendoakan rumah tangga anak, tidak boleh ikut campur sama sekali. Maka itu begitu menikah, anak pisah dari orang tua. Kalau ada orang tua belum bisa ditinggal oleh anak, jangan dikawinkan, nanti mantunya cepat mati. Karena nanti orang tuanya kan ayat 25 ini luar biasa. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ketika pewahyuan ini sampai kepada saya tersenyum kepada Bapa di surga. Kenapa engkau tulis firman ini? Bikin penuh Alkitab saja. Siapa yang nggak tahu kalau mereka telanjang sebab dulu belum ada pabrik tekstil? Loh, betul enggak? Kita sudah tahu kalau mereka telanjang. Tapi inilah kekuatan firman. Setiap kata, setiap titik punya kuasa. Itulah firman. Yang ketiga, untuk menjaga keharmonisan suami istri adalah ketelanjangan dua orang. Catat suami istri. Seorang suami tidak boleh punya rahasia bagi istri. Seorang istri tidak boleh punya rahasia untuk suami. Dua orang itu harus telanjang bulat. Ini tidak bicara soal seks. Tidak.
Berapa banyak rumah tangga berantakan karena suami punya rahasia masa lalu nggak dibuka. Saudara dengar, di dalam ilmu jiwa akan melahirkan rahasia yang tersimpan dalam hidup seseorang, itu akan melahirkan sikap curiga. Betul nggak? Coba lihat orang yang punya rahasia, itu kelihatan aja seperti maling. Jangan sampai dia tahu. Jangan sampai dia tahu. Betul nggak? Karena dia punya rahasia. Nah, tidur, satu tempat tidur, dicurigai terus. Jangan sampai dia tahu. Mana enak. Simpan, tutup. Tidak boleh tahu. Jangan tahu. Maka itu banyak rumah tangga hancur. Sebab istri atau suami diam-diam memberi orang tua tanpa sepengetahuan pasangannya. Ada rahasia. Itu tidak boleh. Apapun yang dibuat suami, istri harus tahu. Apapun dibuat istri, suami harus tahu. Suami istri boleh punya almari banyak, urusannya masing-masing. Tapi tidak boleh punya kunci sendiri-sendiri. Ada rahasia di almari itu. Ini ketelanjangan suami istri yang menjaga keharmonisan dalam pernikahan. Kalau orang tidak punya rahasia, hidup itu enak. Betul nggak? Orang nggak punya rahasia, hidup itu bebas. Yang kedua, komunikasi. Ini bicara komunikasi, ketelanjangan. Maka itu suami istri harus punya komunikasi yang baik. Katakan amin. Kalau komunikasi terputus, berarti rumah tangga sudah hancur. Maka itu kalau saudara sebagai suami istri, orang bilang, aduh bagus rumah tangga itu gak pernah ribut. Tunggu dulu. Memang gak pernah ribut, ngomongnya pendek-pendek. Mungkin. Enggak itu, ya. Wah, ini gawat sekali suami istri seperti ini. Yang ketiga, saudara, ketika saya belajar di majalah Intisari, kenapa kucing dengan anjing ribut terus? Saya pikir dulu mereka dua ada setannya itu. Bertemu bertengkar, ternyata tidak. Mereka dua tidak punya penterjemah. Maka itu komunikasi kucing anjing putus. Anjing itu kalau senang ekornya goyang, itu bahasanya. Lihat anjing. Tapi beda dengan kucing. Kalau dia marah, ekornya goyang. Mereka dua ketemu dari jauh. Anjing lihat kucing goyang-goyang ekor. Ih, aku punya teman baru. Kucing lihat anjing ekor goyang-goyang, nantang kamu. Nah, karena mereka dua nggak punya penterjemah, ribut. Maka itu suami istri komunikasi itu penting. Katakan amin. Komunikasi penting. Inilah untuk menjaga keharmonisan keluarga, saudara. Begitu sempurnanya Tuhan itu. Bagian terakhir, saya akan kembali kepada masalah suami yang punya otoritas di rumah. Surat Timotius. 1 Timotius 2 ayat 8. Maka itu kalau suami-suami tidak dibenahi, tolong gereja mulai besok programkan suami harus jadi imam dan pemimpin dalam keluarga, dalam masyarakat. Maka istri, anak-anak akan diberkati. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana, di Nias, di kampung-kampung, di kota, di pantai, laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kenyataan terbalik dari firman ini, kalau ada jam sembahyang, ibu-ibu lebih rajin daripada bapak-bapak yang molor semua itu tadi. Betul enggak? Hei laki-laki, dengarkan. Padahal perintah Tuhan, justru suami harus lebih banyak sembahyang daripada istrinya. Saya kagum akan hukum yang sempurna ini.